Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Nah, kalau baik semua. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Coba saudara Bakti pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, selama pembelajaran berlangsung, Ibu harap kalian tetap menyalakan kameranya ya anak-anak. Baik, Bu. Sekarang Ibu absen dulu ya anak-anak. Ru'aini Jannati. Hadir, Bu. Lisa Husnul Khotimah. Hadir, Bu. Sandy Putri Melati. Hadir, Bu. Ulanda Anissa Pratiwi. Hadir, Bu. Ratna Wulan Oktarina. Hadir, Bu. Alfonsus Bakti. Hadir, Bu. Nah, sudah hadir semua ya anak-anak. Nah, sekarang sedang masa pandemi. Nah, Ibu harap kalian tetap menerapkan 3M ya. Yang pertama, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, agar kita lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, tepuk semangat. Set. Semangat. Semangat. Nah, coba kalian hidupkan suaranya. Kita ulang sekali lagi ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Tepuk semangat. 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 Oke, semangat semua ya anak-anak Ibu. Nah, coba kalian rapikan dulu pakaian kalian. Sudah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang cerita fiksi. Cerita fiksi. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang cerita fiksi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan belajar tentang cerita fiksi. Nah, sekarang kalian dengarkan dan amati ya anak-anak. Kita akan membaca cerita fiksi yang berjudul Nelayan dan Ikan Mas. Nah, dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reot di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu, kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir seharian kakek menjala. Tetapi, kakek belum juga mendapatkan ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Kakek segera mengangkat jalanya. Ternyata, kakek mendapatkan seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek saat memegang ikan mas tersebut, karena terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari mulut ikan mas. Ternyata ikan mas hasil tangkapan kakek bisa berbicara. Ikan mas minta tolong kepada kakek untuk dilepas kembali ke laut. Sebagai imbalannya, ikan mas akan memenuhi segala permintaan kakek. Akibat rasa kaget,
tanpa berpikir panjang, kakek langsung melepas ikan mas kembali ke laut, tanpa mengajukan permintaan apapun. Nah, kakek pulang dengan tangan hampa, karena seharian kakek tidak mendapatkan ikan. Tak pelak nenek yang sudah menunggu lama di rumah marah. Nenek bingung karena tidak ada yang bisa dimakan hari itu. Untuk menenangkan hati istrinya, kakek menceritakan pertemuannya dengan ikan mas ajaib yang bisa bicara layaknya manusia dan berjanji untuk memenuhi segala permintaannya. Mendengar cerita kakek, nenek tambah marah karena kakek tidak meminta apapun dari ikan mas, padahal hidup mereka serba kekurangan. Bak cucian lapuk dan tinggal di gubuk reot. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut dan mengajukan permintaan kepada ikan mas. Nenek menginginkan bak cucian yang baru. Akhirnya, kakek kembali ke laut dan meminta bak cucian baru kepada ikan mas. Sungguh ajaib, dalam waktu sekejap sudah ada bak cucian baru di depan rumah. Keajaiban itu ternyata tidak membuat nenek bersyukur. Sebaliknya, nenek semakin serakah. Nenek menyuruh kakek kembali ke laut untuk mengubah gubuk reotnya menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Kakek pun menuruti keinginan nenek. Kembalilah kakek ke laut, menemui ikan mas dan menyampaikan keinginan istrinya. Lagi-lagi terjadi keajaiban. Sepulang dari rumah, kakek sudah berubah menjadi rumah baru tanpa ada kayu lapuknya. Sang nenek masih saja tidak puas dengan rumah barunya. Banyak permintaan nenek yang diajukan, mulai dari istana, menjadi penguasa provinsi atau gubernur, dan menjadi ratu. Semua sudah kakek sampaikan kepada ikan mas dan terkabulkan. Dasar manusia serakah. Ia ingin meminta lebih. Akhirnya, nenek menyuruh kakek meminta kepada ikan mas agar nenek menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, ia tidak melihat lagi istana dan pelayan-pelayannya istrinya. Kakek hanya melihat gubuk reot, beberapa kayu lapuknya, sementara nenek tampak duduk melamun dengan memandangi bak cucian yang lapuk seperti sedia kala. Penyesalan atas keserakahan nenek pun tiada guna. Nah, anak-anak, itu tadi cerita tentang nelayan dan ikan mas. Nah, jadi Ibu mau tanya, nah, mengapa cerita ikan mas tadi bisa disebut sebagai cerita fiksi? Ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Nah, coba Bu. Saudara Bakti. Karena tadi ada hewan atau ikan yang bisa berbicara tadi, Bu. Iya, jadi tadi karena ada ikan yang bisa berbicara. Nah, tadi di dalam cerita tadi, siapa saja tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita nelayan dan ikan mas tadi? Saya, Bu. Ada yang tahu? Ya, Saya, bisa Bu. coba. Tokoh dalam cerita berjudul Nelayan dan Ikan Mas tadi yaitu kakek, nenek, dan ikan mas. Iya, jadi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita nelayan dan ikan mas tadi ada kakek, nenek, dan ikan mas. Ya, benar sekali, Lisa. Nah, tadi di dalam cerita nelayan dan ikan mas tadi, nah, sifat dari tokoh-tokoh tadi bagaimana? Ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Nah, coba Nak Sandy. Kalau tokoh kakek itu baik, Bu. Kalau tokoh neneknya itu serakah, Bu. Ya, jadi di dalam cerita tadi ada kakek dan nenek. Jadi sifat kakek tadi baik, dia penurut karena
kakek tadi menuruti semua keinginan nenek ya. Nah, untuk sifat nenek, nah nenek malah sebaliknya. Nenek serakah. Nah, nenek ini tidak pernah puas dan selalu merasa kekurangan atas apa yang sudah ia miliki. Nah, tadi dari cerita nelayan dan ikan mas tadi, apa sih hikmah yang bisa kita petik dari cerita tadi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, iya. Coba Nak Ruai. Kita tidak boleh serakah. Kita harus bersyukur terhadap apa yang sudah dikasih oleh Tuhan, Bu. Nah, iya. Benar. Jadi, kita harus selalu bersyukur ya anak-anak atas nikmat yang telah Tuhan Yang Maha Esa berikan kepada kita. Nah, jadi sikap apakah yang harus kita hindari dari cerita nelayan dan ikan mas tadi? Oh, tadi ini, woi, udah bergerak kamu. Aduh. Di kami kau tidak ada bergerak. Nah, nomor 5 baca aku, Ben. Ulang ini. Nah, jadi dari cerita nelayan dan ikan mas tadi, sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat yang Tuhan Yang Maha Esa berikan kepada kita. Jadi kita harus, saat seseorang memiliki sifat serakah, mereka akan selalu merasa kekurangan dengan segala sesuatu yang telah ia miliki. Nah, ia tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Jadi anak-anak, apapun yang sudah kita dapatkan, kita harus bersyukur ya. Ya, Bu. Nah, nanti kalian kerjakan ya ini soal yang akan Ibu berikan melalui grup WhatsApp. Nah, kalian jika belum mengerti bisa kalian tanyakan melalui grup WhatsApp ya anak-anak. Nah, Ibu mau tanya, pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Nah, jadi ada yang tahu tidak apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Coba Nak Sandy. Baiklah, pembelajaran hari ini yang saya tangkap tuh, Bu, kita tuh sebagai manusia tidak boleh serakah. Dan juga kita tuh harus mengikuti si kakek baik kayak gitu, tidak sebaliknya kayak si nenek kayak gitu. Serakah. Terima kasih. Iya. Ada lagi yang bisa memberi kesimpulan? Coba, Nak Ruai. Kesimpulan kita pembelajaran pada hari ini yaitu tentang cerita fiksi, tentang nelayan dan ikan mas. Kita tuh tidak boleh serakah dan kita harus bersyukur atas apa yang sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, iya. Jadi, dari cerita nelayan dan ikan mas tadi, kita harus mengikuti sifat si kakek ya, yang baik, penurut. Nah, dan kita juga harus bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Kita tidak boleh serakah. Nah, jadi pembelajaran kita sampai di sini dulu ya anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba saudara Bakti pimpin doanya, Nak. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa menurut agama dan percayaan masing-masing, berdoa dimulai.
Doa selesai. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Kita lanjut besok. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dem. Astaga.